Hai guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Detektif Movie. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Moon Knight. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini disutradarai oleh Mohamed Diab, dibintangi oleh Oscar Isaac, Mei Kalamawi, Ethan Hawke, Gaspard Ullill, dan nama besar lainnya. Film ini menceritakan tentang seorang pahlawan super, di mana Mark Spector yang seorang tentara bayaran yang dihidupkan kembali oleh Khonsu menjelang ajalnya. Sedangkan Khonsu sendiri dalam mitologi Mesir merupakan seorang dewa bulan. Lalu Mark mendapatkan kekuatan dari Moon Knight yang meningkatkan kemampuan fisiknya dan dapat berubah wujud menjadi avatar dari Khonsu. Oke guys, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bisa digoyang. Lanjut. Di awal film, terlihat seorang pria bernama Stephen Grant. Ia memiliki sindrom kebiasaan tidur yang aneh, di mana ia selalu mengikat salah satu kakinya dan menjaga keamanan apartemennya dengan sangat ketat. Kemungkinan hal itu disebabkan karena Stephen sering berjalan dalam keadaan tidur. Karena kebiasaan itu, ia seringkali memilih untuk tidak tidur sama sekali dan menghabiskan malam dengan membaca buku atau bermain Rubik. Setiap harinya, Stephen bekerja sebagai penjual souvenir di sebuah museum. Ia dikenal introvert atau pendiam dan jarang bersosialisasi. Satu-satunya orang yang selalu mendengarkan semua curahan isi hatinya adalah sebuah patung yang ada di pusat kota. Setelah pulang dari bekerja, Stephen kembali ke apartemen dan mengulang semua kebiasaan-kebiasaan anehnya. Saat itu di dalam tidurnya, Stephen tiba-tiba bermimpi di mana ia sudah berada di suatu tempat yang tak pernah ia jumpai sebelumnya. Dalam mimpi itu, ia seperti mendengar suara misterius yang ada di kepalanya. Suara aneh itu meminta Stephen untuk menyerahkan tubuhnya kepada Mark. Mendengar hal itu, Stephen pun merasa sangat kebingungan karena ia tidak mengerti apa maksud dari perkataan suara itu. Dalam kebingungannya, Stephen tiba-tiba dia dikejar oleh orang yang misterius. Hal itu auto membuatnya berlari dan bersembunyi di antara para warga. Di sana ia pun menyaksikan sebuah pertemuan sekte yang dipimpin oleh seorang lelaki bernama Arthur Harrow. Di tengah pertemuan itu, Harrow dihampiri oleh salah satu anak buahnya yang melaporkan bahwa di antara mereka ada seorang penyusup. Karena Stephen bukan bagian dari mereka, auto membuatnya langsung ketahuan. Anehnya, Harrow langsung mengenali wajah Stephen dan berkata kalau Stephen adalah seorang tentara bayaran. Semua orang yang ada di sana langsung menatap Stephen dengan tatapan yang tidak menyenangkan. Harrow kemudian meminta Stephen untuk menyerahkan sebuah benda bernama sekerap. Dan ajaibnya, benda itu ternyata benar-benar ada di saku jaket Stephen. Stephen yang tidak tahu apa-apa tentang benda itu, dengan santai ia menyerahkannya kepada Harrow. Namun secara mengejutkan, tubuhnya seperti menolak seolah dikendalikan oleh orang lain. Lalu Harrow pun langsung menyuruh para anak buahnya untuk menangkap Stephen. Kejadian aneh kembali terjadi. Stephen mendadak hilang kesadaran 1 detik yang kemudian kembali sadar di saat ia sudah mengalahkan para anak buah Harrow. Setelah itu ia pun berhasil kabur dengan menggunakan sebuah truk. Tak sampai di situ, Stephen ternyata masih terus dikejar oleh para anak buah Harrow. Dan kini Stephen kembali kehilangan kesadarannya dalam 1 detik dan di detik berikutnya ia sudah berhasil mengalahkan salah satu anak buah Harrow. Kejadian itu terus-menerus terjadi sampai akhirnya Stephen pun terbangun dari tidurnya. Ia pun terlihat sangat lega setelah mengetahui bahwa semua kejadian itu ternyata hanyalah mimpi. Ketika ia keluar dari rumah, ia pun terkejut setelah mengetahui kalau ternyata dia telah tidur selama 2 hari guys. Kemudian ia pun melihat sesuatu yang aneh di dalam apartemennya. Dan setelah dibuka, lubang misterius itu ternyata berisi sebuah handphone dan juga sebuah kunci apartemen. Lalu tiba-tiba handphone itu berdering dan Stephen spontan mengangkatnya. Dari arah seberang terdengarlah suara seorang wanita yang marah-marah sambil memanggil Stephen dengan nama Mark. Kemudian telepon itu pun tiba-tiba terputus. Tak lama kemudian ia kembali mendengar suara misterius yang memanggil namanya. Ketika ia mendekati sumber suara itu, ia sangat terkejut karena itu ternyata berasal dari cermin yang ada di dalam kamar mandinya.
Situasi tiba-tiba terasa mencengkam, sehingga Steven memilih untuk segera kabur. Dari arah belakang, ia pun melihat sosok yang sangat mengerikan, sembari berlari mengejarnya. Lalu Steven pun berteriak dan tiba-tiba tersadar sudah ada di dalam sebuah bis. Dan ternyata semua kejadian itu adalah sebuah halusinasi tingkat dewa. Setelah turun dari bis, Steven pun pergi ke museum untuk bekerja seperti biasa. Di sana ia pun tiba-tiba kembali bertemu dengan Harrow. Steven pun langsung memanggil security, tapi security itu ternyata adalah salah satu pengikut Harrow. Tiba-tiba saja Steven dihadapkan pada situasi di mana ia dikepung oleh Harrow dan para pengikutnya yang cukup banyak. Tujuan mereka masih sama seperti sebelumnya, yaitu mengambil scarab dari tangan Steven. Saat Steven sendirian di dalam museum, Harrow mengirimkan seekor binatang yang sangat mengerikan untuk menakuti Steven. Steven yang ketakutan lantas segera kabur dan bersembunyi di dalam toilet. Saat di dalam toilet, suara di kepala Steven kembali muncul dan wujudnya terlihat di kaca toilet. Sosok seorang lelaki yang sama persis dengan Steven, tetapi memiliki kepribadian yang cukup berbeda. Sosok itulah yang dikenal dengan nama Mark, orang yang selama ini diincar oleh Harrow. Sekaligus orang yang telah menyelamatkan Steven saat dikejar oleh anak buah Harrow. Mark pun meminta Steven untuk menyerahkan tubuhnya agar mereka berdua bisa selamat. Dan benar saja, begitu tubuh Steven diambil alih, ia pun berubah menjadi sosok yang dikenal dengan nama Moon Knight. Dengan kekuatannya, sosok itu pun langsung menghajar binatang itu sampai tak bisa berkutik lagi. Keesokan harinya, Steven pun terbangun di dalam apartemennya. Sesampainya di museum, Steven pun langsung mengajak seorang temannya ke ruangan CCTV untuk melihat apa yang ia alami semalam. Steven menceritakan kalau semalam ia terpaksa merusakkan toilet museum karena ia dikejar oleh seekor binatang. Namun nyatanya semua itu tidak ada di CCTV sama sekali. Yang terlihat justru hanya si Steven yang lari-lari seperti orang gila. Tidak ada binatang atau apapun yang mengejarnya. Atas kerusakan yang terjadi, Steven pun akhirnya dipecat dari pekerjaannya, guys. Setelah itu, Steven pun pergi untuk mencari apartemen yang cocok dengan kunci yang ia temukan di dalam apartemennya. Karena menurutnya, itu adalah apartemennya Mark. Sesampai di sebuah gedung, Steven pun diarahkan ke sebuah ruangan tempat penyimpanan barang. Di sana, Steven menemukan sebuah tas yang berisi uang senjata dan password milik Mark, yang wajahnya sama persis dengan Steven. Tidak hanya itu, Steven juga menemukan scarab yang diincar oleh Harrow. Kemudian Mark pun muncul melalui pantulan cermin. Di sana, Mark meminta Steven untuk menyerahkan tubuhnya karena Mark saat ini harus menyelesaikan tugas yang sangat penting. Steven yang mendengar hal itu tidak peduli pada Mark dan memilih untuk segera kabur. Namun saat di luar, Steven malah dihadang oleh Conchiu yang menyuruh Steven untuk menyerahkan tubuhnya pada Mark. Karena tidak mau, Steven pun kabur dan bertemu dengan seorang wanita saat di luar. Wanita itu adalah istri Mark yang sempat menelponnya tempo hari bernama Layla. Layla yang berpikir kalau Steven adalah Mark, akhirnya mengantarkan Steven sampai ke apartemennya. Di sana Steven menjelaskan semuanya dan mengatakan kalau ia bukanlah Mark. Ia kemudian menunjukkan apa saja isi dari tas milik Mark, termasuk sebuah scarab yang ada di dalamnya. Belum selesai Steven menjelaskan semuanya pada Layla, apartemen Steven tiba-tiba didatangi oleh dua orang detektif yang membuat Layla terpaksa bersembunyi di luar jendela. Steven kemudian ditangkap oleh kedua detektif tersebut atas dasar pemalsuan identitas, di mana para detektif menemukan password milik Mark di dalam apartemen Steven dan berpikir kalau Steven sedang mencoba memalsukan identitasnya. Steven kemudian diborgol dan dibawa oleh kedua detektif tersebut. Bukannya dibawa ke kantor polisi, Steven malah dibawa ke sebuah tempat yang ternyata kedua detektif itu adalah pengikutnya Harrow. Mark kemudian muncul dan menyuruh Steven untuk menyerahkan tubuhnya, tapi Steven masih juga menolak. Setelah itu, Harrow pun datang dan mendekati Steven dengan perlahan. Ia berkata kalau ia sekarang sudah memahami kondisi Steven, di mana Steven sebenarnya tidak ada urusan dengan Mark ataupun Conchiu. Harrow kemudian mencoba menenangkan Steven dan mengajaknya berkeliling. Setelah berkeliling, Harrow pun menceritakan kalau ia dahulu sebenarnya adalah mantan anak buah Conchiu sama seperti Mark. Namun Harrow memilih untuk berhenti dan beralih menyembah Dewi Amit. Oleh sebab itulah ia membutuhkan scarab untuk menjadi kompas demi menemukan Dewi Amit dan membangkitkannya kembali.
Lalu Harrow pun langsung meminta Steven untuk menyerahkan scarab tersebut. Namun Steven menjawab kalau scarab itu tidak ada di tangannya lagi. Di tengah ketegangan itu, Layla tiba-tiba muncul sambil menunjukkan scarab yang mereka cari. Ia pun menyerahkan scarab itu kepada Steven dan langsung membawanya kabur. Layla kemudian menyuruh Steven untuk segera menggunakan kostumnya. Di sini Layla masih berpikir kalau Steven adalah Mark suaminya yang mempunyai kekuatan. Namun karena Steven masih bimbang, mereka pun akhirnya terlambat dan Steven langsung diseruduk oleh hewan yang dikirim oleh Harrow. Kejadian itu akhirnya menjadi jalan bagi Steven sehingga ia bisa mendapatkan kostum Moon Knight sama seperti Mark. Meskipun kostumnya sedikit berbeda dari Mark. Dalam balutan kostum itu, Steven pun mencoba melawan hewan tersebut. Namun uniknya, hanya Steven yang bisa melihat hewan itu, guys. Sementara orang-orang lain melihat Steven seperti orang gila. Menyadari ia tak sanggup melawan hewan itu, Steven pun akhirnya menyerahkan tubuhnya kepada Mark agar mereka bisa selamat. Dengan kekuatannya, Mark kembali beraksi dan langsung membunuh hewan itu dengan sangat mudah. Setelah itu, Mark pun sadar kalau ternyata scarabnya telah terjatuh dan diambil oleh Harrow. Karena Mark sekarang sudah ada di tubuh Steven, ia pun tidak mau mengembalikan tubuh itu pada Steven. Ia memutuskan untuk memanfaatkan tubuh Steven terlebih dahulu agar ia bisa menyelesaikan tugas dari Khonshu. Beberapa waktu kemudian, Mark pun akhirnya sampai di Mesir. Ia datang ke sana untuk mencari Harrow dan menghentikan misinya yang ingin membangkitkan Dewi Amit. Di waktu yang sama, terlihat Harrow dan pengikutnya yang sudah tiba di lokasi makam Dewi Amit. Sementara itu, Mark yang pergi mencari Harrow dihadang oleh beberapa anak buahnya. Mark kemudian memanfaatkan mereka untuk mengetahui lokasi Harrow saat ini. Namun rupanya semua anak buah Harrow sangatlah setia sehingga mereka memilih untuk mati daripada membocorkan informasi tentang Harrow. Karena tidak mendapatkan informasi apapun, Mark pun bertanya kepada Khonshu perihal apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Kemudian Khonshu pun terpaksa mendatangkan Harrow dalam sebuah persidangan bersama para dewa. Persidangan itu dilaksanakan di sebuah piramid yang menghadirkan para dewa-dewa, sehingga Harrow tidak bisa menolak untuk datang. Sebelum persidangan dimulai, Mark bertemu dengan salah satu anak buah Dewi Musik yang bernama Yakzil. Mereka sempat berbincang sebelum persidangan akhirnya dimulai. Khonshu kemudian masuk ke dalam tubuh Mark dan melayangkan tuduhan pada Harrow atas tindakannya yang ingin membebaskan Dewi Amit. Atas tuduhan itu, Harrow pun langsung didatangkan untuk memberikan pernyataan. Di sana Harrow menyangkal semua tuduhan Khonshu dan meyakinkan para dewa kalau ia tidak akan melakukan hal itu. Ia kemudian menyudutkan Khonshu dan berkata kalau ia telah memanfaatkan orang gila untuk menjadi avatarnya. Persidangan itu lantas ditutup dan semua tuduhan Khonshu ditolak oleh para dewa. Setelah persidangan selesai, Yakzil memberitahu Mark untuk menemukan sarkofagus seorang Medjay yang mengetahui lokasi makam Amit. Di kota, Layla yang menemukan Mark lantas membantunya dan membawanya untuk bertemu dengan Anton Mogart, seorang kenalannya yang memiliki sarkofagus. Karena Layla mengenal Anton, mereka berdua pun diizinkan untuk melihat sarkofagus bahkan dari jarak dekat. Mark yang tidak tahu apapun tentang sejarah merasa sangat kesulitan untuk menemukan clue apapun. Jadi ia pun menyerahkan tugas itu kepada Steven, guys. Karena sikap Mark sangat mencurigakan, Anton Ayuto menyuruh anak buahnya untuk menahan Mark dan juga Layla. Di situasi itu, Harrow pun datang dan segera memprovokasinya agar membenci Mark dan juga Layla. Harrow kemudian menggunakan kekuatannya untuk mencuri sarkofagus yang ada di sana. Kemudian Harrow pun pergi begitu saja meninggalkan pertarungan antara Mark dan Layla yang melawan Anton dan para anak buahnya. Dengan kekuatannya, Mark dan Layla pun akhirnya berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah pertarungan itu, Steven kembali mengambil alih tubuhnya untuk memecahkan petunjuk yang mereka dapatkan. Beruntung, Layla sempat mencuri sedikit petunjuk sebelum sarkofagus itu. Setelah mendapatkan sebuah petunjuk, Khonshu dan Moon Knight kemudian bekerja sama untuk mengubah langit ke 2000 tahun yang lalu. Hal itu dilakukan agar petunjuk mereka bisa dicocokkan dengan rasi bintang di tahun itu.
Namun sayangnya, apa yang dilakukan oleh Konsyu ternyata membuat para dewa marah, sehingga mereka pun menghukumnya dan memenjarakannya di dalam sebuah batu. Setelah Konsyu hilang, Steven pun langsung kehilangan kekuatannya dan jatuh semaput. Di akhir film, terlihat Harrow yang dibawa oleh salah satu dewa yang mengurung Konsyu. Melihat Konsyu yang dipenjara membuat Harrow auto sangat senang, karena artinya tidak ada lagi yang bisa menghalangi rencananya. Itulah alur cerita film Moon Knight episode 1 yang dirilis tahun 2022 ini guys. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian, supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Detektif Movie.